anak-anakku semuanya. Ya, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini, yaitu OTK Kepegawaian. Di mana anak-anak kami sudah naik kelas 2 sekarang. Jadi berhak kamu mendapatkan kompetensi OTK Kepegawaian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian administrasi. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita, siswa dapat memahami pengertian pegawai. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami pengertian administrasi pegawaian. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah anak-anak kami menerima materi yang kita bahas pada hari ini. Pertama sekali, anak-anak kami harus mengerti apa artinya administrasi. Nah, bisa kita lihat di sini, pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatarusahaan. Nah, pengertian administrasi di sini catat mencatat, ya, segala sesuatunya. Ada yang perlu informasi yang mau kita catat, itu sebaiknya kita catat. Mungkin nanti kembali kita melakukan pengetikan, ya, surat menyurat. Nah, ada arsip, ada surat balasan yang perlu kita balas. Nah, itu berkaitan dengan surat menyurat, ya. Pembukuan, ada yang uang masuk, ada pengeluaran, ada pemasukan. Nah, itu berkaitan dengan pembukuan, ya. Pengetikan, ya, segala sesuatunya yang sudah kita kerjakan. Nah, wajib kita membuat laporan itu dalam bentuk pengetikan. Agenda, ada surat masuk, ya, itu kita masukkan ke dalam buku agenda. Ada surat keluar, itu kita masukkan ke dalam buku agenda untuk surat keluar, ya. Jadi inilah pengertian administrasi dalam arti sempit. Nah, bisa kita perhatikan juga pengertian pegawai menurut para ahli. Di sini menurut A.W. Wijaya, pengertian pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia yang sehat secara jasmani dan rohani yang selalu dibutuhkan dan menjadi salah satu aset utama dalam urusan dunia pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi maksud Wijaya di sini, ya, pengertian pegawai itu adalah tenaga kerja, ya, yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik itu mungkin instansi pemerintah, ya, atau juga pada instansi swasta. Nah, itu menurut Bapak Wijaya. Nah, sedangkan menurut Bapak Munasir, bahwa pengertian pegawai adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah sebagai usaha di bidang swasta. Nah, itu pengertian pegawai menurut Bapak Musamet, ya, bahwa bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa pengertian pegawai itu adalah tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di samping itu dia akan mendapat imbalan atau jasa atau upah dari pihak instansi. Ya, inilah pengertian pegawai menurut para ahli, dan sebagai kesimpulannya bahwa pegawai tadi adalah
seseorang yang bekerja di suatu perusahaan dan melakukan tugas tanggung jawabnya dan menerima imbalan. Nah, sekarang pengertian administrasi kepegawaian adalah suatu tata cara atau prosedur tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari kemampuannya. Nah, itulah pengertian administrasi kepegawaian yang berkaitan juga dengan pegawai atau karyawan yang mereka bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan mereka akan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, inilah pengertian daripada administrasi kepegawaian. Jadi sebagai kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah pengertian pegawai itu adalah seorang tenaga kerja, seorang pegawai, seorang karyawan yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan mereka akan mendapatkan imbalan atau jasa atau upah. Dan administrasi kepegawaian itu yang berkaitan, yang berurusan sesuai dengan kepegawaian. Jadi inilah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami seluruhnya. Atas perhatian kamu seluruhnya, saya ucapkan terima kasih.